Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Akhirnya, batu hitam itu disempurnakan dan penampilan aslinya terungkap, benih dengan kekuatan hidup paling murni. Gelombang cahaya keemasan berputar di sekelilingnya seperti dunia. Rune yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di permukaan, tampaknya lahir secara alami dari dalam. Mereka berputar dan berubah terus-menerus. Karena mereka sangat kecil dan terlihat seperti tekstur, pembudidaya biasa tidak akan bisa memperhatikannya. Ketika seseorang yang cukup kuat mencoba mengamati, rune akan membawa mereka dalam perjalanan ke benih. Dalam bentuk astral ini, mereka memasuki dunia Dao yang penuh dengan rune, masing-masing dengan misteri unik dan transformasi konstan. Ketika mereka berkumpul dengan benar, mereka membentuk kata-kata dan bab Dao. Jika seseorang bisa melakukan perjalanan di dunia ini, dia akan melihat seluruh proses primal penciptaan Dao mulai dari rune ke dunia. Kehidupan datang berikutnya dan akan memakan waktu miliaran tahun untuk berkembang menjadi bentuk kehidupan yang jelas. Pohon-pohon besar muncul dan memenuhi benua. Berdengung, benih Bodhi memanifestasikan menjadi kenyataan dan menggunakan seluruh kekuatan hidup dan hukum Dao dunia ini. Suatu hari, itu akan menjadi pohon ilahi yang istimewa. Li Qiye kemudian menyelidiki bagian kawah yang tidak terjangkau, lokasi urat bumi. Semua hukum Dao berada di bawah penindasannya dan tidak ada yang bisa mencapainya selain dia. Vena adalah wadah alami yang berisi segala sesuatu, sesuatu di luar genggaman pembudidaya biasa. Begitu dia mencapainya, dia melihat cairan bening melonjak. Ini ternyata adalah energi duniawi yang padat. Li Qiye menatapnya sebelum melirik benih di tangannya, menghela nafas. Aku tidak bisa menjamin hidupmu tapi aku bisa melestarikan sisa jiwa ini. Itu tidak akan menjadi kematian total, kata Li Qiye. Leluhur Bodhi gagal naik abadi tetapi bertahan selama ini. Dia tetap hidup dengan bantuan leluhur yang terpencil dan tuan lainnya, memindahkan mayatnya ke pembuluh darah bumi sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang dipinjam. Tentu saja, hanya masalah waktu sebelum api kesengsaraan akan menang dan mengubahnya menjadi abu. Namun demikian, hati Daonya cukup kuat untuk tetap hidup, mempertahankan kewarasannya meskipun dibakar oleh api selama berabad-abad. Dia menunggu cukup lama untuk kedatangan Li Qiye. Karena tubuhnya selesai, Li Qiye mempercepat prosesnya. Setelah pohon tua itu hilang, proses kelahiran kembali melalui api bisa dimulai. Li Qiye melepaskan sisa jiwa terakhir ke sumber pembuluh darah bumi setelah memurnikannya dengan api kesengsaraan. Pop, benih yang jatuh tetap gemerlap dengan balok emas. Energi duniawi yang mencair berubah menjadi batu bata saat waktu berhenti. Benih retak dan akar kecil keluar, tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. Mereka menyebar ke seluruh sumber dan berkecambah. Terserah Anda sekarang, apa yang pantas Anda dapatkan dipersiapkan secara memadai. Li Qiye tersenyum, hati Daomu akan menentukan apakah kamu akan tumbuh dan mencapai tingkat abadi nanti. Li Qiye tidak punya waktu untuk menunggu karena mungkin membutuhkan banyak era atau lebih lama. Dia melanjutkan penurunan dan mencapai dasar kawah. Dia melihat ruang terbuka disegel berkali-kali. Sayangnya, ada celah dengan dua sosok di dalamnya, satu lebih besar dan satu kecil. Yang besar terjebak sementara yang kecil memegang rantai ilahi, Yesa dan Li Xuanzu. Rantainya melintasi 8 kait yang melekat pada Yesa, melengkapi segelnya. Sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikan mantra dan mengandalkan kekuatannya untuk menjaga makhluk itu tetap di tempatnya. Dia tampak terluka parah dengan luka berdarah. Dia berdiri diam seperti patung, fokus untuk menjaga rantai tetap di tempatnya. Sayangnya, dia sedang terkorosi oleh kekuatan yang mengerikan. Hanya kemauannya yang kuat yang membuat genggamannya cukup erat pada rantai, bersiap untuk mati untuk tujuan ini.
Yesa jauh dari berada di tempat yang baik, tidak dapat melarikan diri dari kait dan rantai. Perjuangan itu membuatnya dipenuhi dengan luka-luka. Namun demikian, itu tampak sangat tangguh dan masih berteriak menantang. Pada pandangan pertama, yang pertama jatuh adalah Li Xuanzu karena dia mengandalkan kemauan sendiri untuk memegang rantai. Setelah habis, Yesa akan bebas. Apa yang terjadi di sini? Sungguh berantakan, bagaimana kamu kehilangan kendali? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Li Xuanzu menjadi terkejut karena kondisinya yang rapuh saat ini. Ketika dia berbalik, sesuatu membangunkannya dari kebingungannya yang terus-menerus. Energi gelap telah membuatnya bingung tetapi kejernihan kembali. Kamu adalah nenek moyang utama. Abadi sejati, dia berseru. Memanggilku abadi sejati adalah berlebihan, tetapi orang-orang memang memanggilku perdana sekali. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tuan, selamatkan saya. Ketegangan mental pecah saat dia akhirnya rileks, melepaskan rantai dan jatuh ke tanah. Dia meminta bantuan sebelum kehilangan kesadaran. Dedak, akibatnya rantai itu mengendur. Yesa memanfaatkan ini dan mengerahkan semua kekuatannya, membubung ke udara. Itu meluncur ke bawah, ingin menghancurkan Li Xuanzu dan Li Qiye berkeping-keping. Bam! Li Qiye menurunkan telapak tangannya, memaksa makhluk itu ke tanah terlepas dari kekuatannya. Yesa yang marah melebarkan sayapnya dan melepaskan asap yang mengerikan. Itu mengumpulkan energi dan memuntahkan denyut api hitam ke arahnya, menghancurkan segel di sekitar mereka. Li Qiye tidak memukul mata dan melambaikan tangannya, mengirim denyut nadi kembali ke mulut Yesha. Ledakan! Itu meledak, merusak kepala makhluk itu. Yesa mengerti bahwa itu kalah dan berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, Li Qiye menangkapnya dengan ekornya dan menghancurkannya ke tanah, menyebabkannya muntah darah dan menjadi pusing. Mata merahnya memelototi Li Qiye, membenci dan takut padanya pada saat yang bersamaan. Kendalikan pikiranmu, jiwa juga memilikinya. Li Qiye meraung menggelegar dan membangunkannya selama sepersekian detik. Ia ingat siapa itu dulu tetapi kekuatan penekan kembali mendominasi pikirannya. Itu berguling di tanah, ingin membebaskan diri. Matanya berubah keadaan terus-menerus dari kejernihan menjadi kemarahan. Namun, kemarahan merah menang. Pikiran, hati, kebenaran. Li Qiye mengirim mantra ke dalam pikirannya, membalikkan gelombang kontes mental. Matanya akhirnya menjadi jernih, menatap Li Qiye seolah meminta bantuan. Li Qiye melihat matanya dan menghela nafas, takdir terus melakukan ini padaku. Baiklah, aku akan membantu. Yesa berbaring di sana dan membiarkan Li Qiye menepuknya tanpa melawan. Bam! Tubuhnya hancur seketika tetapi entah bagaimana, kekuatan yang tidak diketahui memasang kembali potongan-potongan itu. Oh, lumayan. Tapi ini aku yang sedang kita bicarakan. Li Qiye tersenyum dan menjadi serius. Kali ini, dia mencegah proses rekonstruksi dan meniadakan kekuatan yang tidak diketahui. Istirahat. Dia melepaskan pukulan telapak tangan ke arah pelakunya dan menghancurkannya bersama dengan tubuh Yesa. Dia menyempurnakan daging dan darah ke satu titik, mengungkapkan jiwa Yesa. Itu tampak ilusi dan bisa bubar kapan saja. Dia segera menstabilkannya dan membalikkan waktu. Kekuatan Dao mengubah daging dan darah menjadi manusia yang hidup. Bam! Li Qiye meletakkan tangannya dan orang itu jatuh ke tanah. Butuh waktu dan napas cepat sebelum dia tenang, setelah melakukan perjalanan ke neraka dan kembali. Tentu saja, perjalanan ini telah berlangsung selama beberapa era dan dia akan ditakdirkan tanpa campur tangan Li Qiye. Yesa awalnya adalah eksistensi yang kuat yang berubah menjadi monster. Tanpa penyempurnaan Li Qiye, jiwa dan pikirannya akan terjebak selamanya. Terima kasih telah menyelamatkanku, bangsawan muda. Kewarasan wanita itu kembali setelah mendapatkan bentuk masa lalunya. Dia basah kuyup dengan keringat, entah itu karena proses pemurnian atau masih merasa trauma. Kecantikannya menerangi seluruh tempat, membuat orang lain merasa rendah diri.
Dia mengenakan gaun ungu dan memiliki aura warna yang sama, menambah misteri dan pesona. Dia tidak membutuhkan gaun atau mahkota kekaisaran untuk menampilkan suasana keagungan. Meskipun bukan kaisar sejati dalam hal kultivasi, bangsawannya tidak akan kalah melawan kaisar terbaik. Meskipun dia tampak lelah dengan gaunnya yang menempel di tubuhnya karena keringat, itu hanya menambah daya pikatnya. Sisa barang leluhurmu melampaui apa yang bisa kamu tanggung meskipun kekuatanmu, kata Li Qiye. Saya tidak punya pilihan selain mencoba, mengingat situasinya yang mengerikan. Katanya, saya mendengar bagaimana Zhan Sansheng menghancurkan sistem Dao Anda tetapi tidak mengharapkan yang selamat. Li Qiye memberi isyarat agar dia bangkit. Permaisuri Naga Violet adalah gelar yang terlupakan, pernah menjadi penguasa pengadilan naga sejati dan seorang jenius yang hebat. Sistem ini makmur di bawah kekuasaannya tetapi sayangnya, lawannya adalah Zhan Sansheng yang menemukan kuali mereka yang hilang. Pertempuran yang menakutkan terjadi, berakhir dengan kekalahan dan kehancuran total mereka. Hanya butuh satu malam baginya untuk mengakhiri salah satu garis keturunan Dao terkuat di 3 abadi. Kesedihan muncul begitu masa lalu diangkat. Tahun-tahun tidak sepenuhnya menghapus perasaan ini. Ketika kami berada di ambang kekalahan, saya makan pil drakonik dan menghiasi regalia yang ditinggalkan oleh leluhur dalam upaya putus asa. Aku masih kalah dan jiwa ini adalah satu-satunya hal yang tersisa, dipelintir menjadi kekejian. Katanya, pil dan regalia mengaktifkan garis keturunannya, memungkinkannya untuk mencapai atavisme. Dia menjadi naga leluhur dengan kekuatan yang cukup untuk melawan Zhan Sansheng, atau begitulah yang dia pikirkan. Ternyata dia masih lebih kuat dan membunuhnya. Hanya satu jiwa yang tersisa. Dunia mengira sistem Dao-nya benar-benar musnah tanpa ada yang selamat. Dia berhasil bertahan hidup karena pil khusus dan regalia. Nenek moyangmu sudah bersiap, tetapi tidak membutuhkannya, jadi mereka ditinggalkan di sini untuk keturunan. Harapannya adalah seseorang akan cukup kuat untuk mencapai alam yang benar dan kemudian menggunakannya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Anda kuat, tetapi tidak cukup kuat. Dia benar-benar menyelamatkanmu dengan membunuhmu karena dua hal ini akan melahapmu utuh. Kata Li Qiye. Dia ingat bagaimana dia memasuki hiruk-pikuk ketika dia menggunakan dua artefak dan bisa menghancurkan sistem itu sendiri. Zhan Sansheng juga menekan potensi mereka untuk mengalahkannya. Namun demikian, mereka melindungi sehelai jiwa dan membuatnya tetap hidup. Saya masih gagal kemudian untuk mengendalikan kekuatan ini. Untungnya, penguasa hidup dan mati mengirim sesama Taois yang cakap untuk membantu saya. Katanya, dia mengandalkan kemauannya untuk menjaga kewarasan terhadap kegilaan pil dan regalia. Sayangnya, begitu dia tidak bisa lagi mentolerirnya, darah naga leluhurnya berubah menjadi bentuk yang dikenal. Sebagai Yesa, dia menyapu alam tetapi master dari surga hidup dan mati turun untuk menyegelnya. Ini memberinya dukungan yang cukup untuk mempertahankan jiwa terakhirnya atau itu akan dikonsumsi sepenuhnya, kemanusiaan digantikan oleh kebinatangan. Mereka menyelamatkan hidup Anda tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Kata Li Qiye, senior Li dan yang lainnya mencoba yang terbaik. Permaisuri Naga Violet melirik Li Xuanzu yang tidak sadarkan diri. Masalahnya adalah pil dan regalia menyatu dengan jiwanya. Sifat kekerasan mereka menyatu dengannya. Selain itu, mereka berasal dari salah satu makhluk terbesar dalam sejarah, Long Dingtian. Ini di luar kemampuan kelompok. Oleh karena itu, mereka menyegelnya di sini di bawah pengawasan Li Xuanzu. Mereka tidak mengharapkan sesuatu terjadi pada Li Xuanzu di kemudian hari, melemahkan segelnya. Seiring berjalannya waktu, hiruk-pikuk permaisuri Naga Violet kembali. Meskipun jauh lebih lemah dari sebelumnya, dia masih menembus segel dan melarikan diri. Hal ini menyebabkan Xuanzu yang tertidur terbangun dan melanjutkan misinya terlepas dari risiko fatalnya. Apa yang terjadi padanya? Ini bukan karena saya. Naga Violet bertanya sambil menatap luka Li Xuanzu. Pedang yang patah dan energi hitam bukan miliknya.
Dia hanya selamat karena kultivasinya yang luar biasa, reaksi cepat, dan harta abadi. Kata Li Qiye, siapa yang melakukan ini? Kultivasi senior Xuanzu telah turun secara dramatis dan bisa diambil alih. Violet Dragon berkomentar, pelakunya mungkin tidak mau, siapapun yang memiliki kesempatan. Kata Li Qiye, naga Violet mencoba mendekat tetapi hampir terinfeksi oleh energi hitam. Dia menjadi terkejut, saya tidak bisa memperbaikinya. Itu tidak normal atau hartanya akan menyempurnakannya. Kata Li Qiye, tolong selamatkan dia, senior. Violet Dragon tahu batasnya. Li Qiye menatap para wanita di tanah dan menghela nafas, jadilah, dia diselamatkan. Pluf. Karena itu, dia meraih bilah yang patah dan menariknya keluar, menghasilkan letusan energi hitam. Sepertinya hidup dan terbiasa tumbuh di tubuhnya. Oleh karena itu, ia segera memasuki lubang menganga dan menyebar kemana-mana. Wah! Li Xuanzu mengerang meskipun memiliki harta pertahanan dan hukum prestasi terbaik, merasa tercekik oleh masuknya yang tiba-tiba. Ini terlihat buruk. Naga Violet berseru. Ini menjelaskan mengapa Li Xuanzu tidak pernah melepas pedang dari dadanya. Berdengung, Li Qiye menyulap cahaya primordial di sekitar tangannya dan mengirimkannya ke seluruh tubuhnya. Energi hitam tampak takut dan buru-buru menghindari kedekatan baru ini. Ini mirip dengan kegelapan yang takut akan cahaya, ditakdirkan untuk dihancurkan. Saat cahaya primordial melemparkan jaring ke seluruh tubuhnya, energi hitam kehabisan tempat untuk bersembunyi. Tidak butuh waktu lama sebelum yang pertama mendorong energi hitam menjadi satu kelompok. Proses selesai setelah beberapa gelombang pemindaian mendalam. Kelompok energi hitam, marah, meraung seperti binatang buas yang terperangkap. Ia ingin memecahkan jaring dan tubuh Li Xuanzu untuk melarikan diri. Kemarahannya tidak sebanding dengan cahaya primordial Li Qiye. Itu melingkar di sekitar energi hitam dengan erat, sepenuhnya menekan dan memurnikannya. Untaian yang dimurnikan berubah menjadi asap dan melayang menjauh darinya. Naga Violet menyaksikan dengan kagum karena energi hitam ini terlalu kuat untuk ditanganinya. Jika dia secara sembrono memulai proses ini, itu akan menghancurkan Li Xuanzu berkeping-keping di atas menangkapnya, membuatnya mengalami nasib yang sama. Hanya kekuatan absolut Li Qiye, cahaya yang tidak diketahui baginya, yang bisa menangkap dan mengandung semua energi hitam. Tahanan itu meraung dengan kemarahan dan keputusasaan, perlahan menghilang dari kenyataan. Setelah hilang sepenuhnya, darah dengan warna normal menyembur keluar dari dadanya. Berdengung. Cahaya purba berkumpul oleh luka ini dan membantunya sembuh, menghilang dari pandangan. Dengan masalah utama yang ditangani, itu meresap ke seluruh tubuhnya. Ah! Dia gemetar dan duduk, sadar kembali. Ini adalah, dia melihat ke bawah dan tidak lagi melihat bilah yang patah. Energi hitam dan luka-lukanya hilang seolah-olah semuanya hanyalah mimpi buruk abadi. Tidak ada lagi cedera tetapi kamu harus memulai kembali dengan kultivasi. Ini bukan hanya karena energi hitam tetapi karena serangan itu memberikan kerusakan yang cukup besar pada fondasi Dao Anda. Li Qiye memberitahunya. Dia menatap Li Qiye dan memperhatikan permaisuri naga Violet, sepenuhnya memahami situasinya. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan, saya sudah selesai. Dia bersujud untuk menunjukkan rasa terima kasih. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk misi itu, aku melakukan apa yang seharusnya. Li Qiye tersenyum. Senior, apa yang terjadi? Aku ingat kamu baik-baik saja ketika kamu menyegelku saat itu bersama yang lain. Violet Dragon bertanya, memang tidak terduga, aku selamat tapi nyaris tidak ada. Li Xuanzu menghela nafas dan berkata, itu terjadi begitu cepat jadi saya melarikan diri ke makam saya untuk hibernasi. Itu adalah hal yang baik saya menyiapkan rencana darurat atau saya akan meninggal sejak lama. Harta abadi yang ditinggalkan untukmu dimanfaatkan dengan baik karena sumber daya klanmu jauh dari cukup dibandingkan energi hitam itu. Kata Li Qiye, ya. Daun yang diberikan kepadaku dari leluhur yang sunyi menyelamatkanku.
Li Xuanzu mengeluarkan selembar daun dan berkata, itu memancarkan udara yang menyegarkan dan harum. Hanya satu baunya akan menghilangkan kotoran, melindungi pembuluh darah, dan meningkatkan fokus mental. Itu memiliki urat emas di permukaan. Ini adalah hukum Dao yang mengalir yang mampu membuat seseorang tetap hidup terlepas dari luka parah mereka. Daun abadi yang disempurnakan oleh leluhur sunyi. Naga Valet bisa merasakan energi khusus mengalir di dalam. Itu menyelamatkanku dari invasi energi hitam, melindungi pembuluh darah internalku. Li Xuanzu menghela nafas. Siapapun yang melakukan ini agak mampu. Anda akan selesai dengan pelarian yang lebih lambat. Kata Li Qiye. Saya beruntung. Li Xuanzu berkata, duanya mungkin tidak seberuntung itu, hal yang sama untuk Nona Ling. Siapa yang menyerangmu, senior? Naga Valet menjadi terkejut karena ini berhasil berurusan dengan 3 pembudidaya yang kuat, Li Xuanzu, Kaisar Sejati Jadebrek, dan Komandan Phoenix. Hantu abadi Yin Primal, Li Xuanzu berkata dengan lembut. Valet Dragon tidak akrab dengan gelar ini. Ini nanti, kami hanya tidak tahu pada awalnya. Kata Li Xuanzu, apakah itu seseorang yang kita kenal? Valet Dragon bertanya. Mereka mengatakan dia berasal dari tanah iblis dan transformasi jahat, berpotensi murid mereka. Kata Li Xuanzu, bukan murid, seorang murid akan bernasib lebih baik. Kata Li Qiye, benar, Primal Yin Immortal Ghost adalah orang lain. Li Xuanzu berkomentar, apa, ini membingungkan Naga Valet. Guru bercahaya, itulah dia. Kata Li Xuanzu, mengapa dia mengubah gelarnya? Valet Dragon bertanya, Luminous Master berasal dari era yang sama dengan Valet Dragon, salah satu jenius terbesar pada masanya. Dia dan istrinya memulai salah satu sistem Dao paling kuat di Three Immortals. Semua orang memiliki harapan tinggi untuknya, percaya bahwa dia bisa menjadi tuan tertinggi. Dia akan menjadi sehebat Gao Yang, memimpin orang lain sebagai pelindung. Kami pikir kami bisa menyerahkan obor kepadanya sebagai pemimpin generasi berikutnya. Ternyata dia tidak membutuhkan bantuan kita untuk menjadi penguasa tertinggi. Li Xuanzu tersenyum kecut. Apakah kamu tahu detail mengapa dia berubah? Valet Dragon bertanya. Ini agak tragis, Luminous Creek hancur dalam satu malam. Kata Li Xuanzu. Apakah pelakunya surga tertinggi atau orang lain? Valet Dragon bertanya. Tidak yakin, tapi saya tidak percaya itu adalah surga tertinggi, tidak seperti banyak orang lain termasuk guru bercahaya. Kata Li Xuanzu, mengapa mereka mengampuni dia? Selain itu, mereka tidak akan memiliki masalah untuk mengakui ini. Li Qiye tersenyum dan menyela. Aku merenungkan ini juga, tetapi Luminous Master menghilang dari udara tipis. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki ini karena saya memiliki misi saya. Kata Li Xuanzu, saya mengerti. Valet Dragon menemukan semuanya membingungkan. Meskipun Luminous Master kuat, dia bukan tandinganmu, senior. Apa yang mendorong konflik? Dia bertanya. Itu adalah masalah yang berbeda ketika dia menjadi Primal Yin Immortal Ghost, kekuatannya tak terbayangkan dan hanya sedikit yang bisa menghentikannya. Li Xuanzu menggelengkan kepalanya. Sekuat itu, bagaimana? Naga Valet tersentuh setelah mendengar ini. Saya tidak yakin, saya tidak tahu identitas ganda pada awalnya. Li Xuanzu berkata, saya ditugaskan untuk menyelidiki oleh leluhur yang sunyi dan penguasa hidup dan mati. Dari keduanya, Naga Valet mengerti beratnya masalah ini. Ini cerita yang panjang. Li Xuanzu berkata, dari perang pembantaian abadi hingga pertempuran pembunuhan surga, mereka mengerti Zhan Sansheng bisa bereinkarnasi. Membunuhnya bukanlah tugas yang mudah dan dia menjadi lebih kuat setiap saat. Ancamannya tidak ada habisnya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Gao Yang, Bai Hui, dan 9 rahasia datang dengan ide, ingin menemukan area reinkarnasi Zhan Sansheng dan membunuhnya sebelum kenaikan abadinya. Itu tidak mungkin berhasil karena kebijaksanaan Zhan Sansheng. Gerakannya selalu misterius dan saya yakin lokasi seperti itu 2 kali lipat. Kata Naga Valet,
Mereka merasakan hal yang sama dan melakukan penelitian mereka. Namun, pesan rahasia datang dari surga tertinggi, dari seseorang yang dipercaya oleh Gao yang mengenai lokasi berikutnya. Guru bercahaya, Violet Dragon menebak. Hanya Gao yang tahu dan mempercayai orang itu sepenuhnya. Saya baru mengetahuinya kemudian. Li Xuanzu tersenyum kecut. Paviliun matahari tingginya. Li Qiye tersenyum. Seperti yang Anda katakan, Sir. Li Xuanzu mengangguk, Gao yang tidak tahu kapan dia akan mati, jadi dia selalu berpikir untuk meninggalkan warisannya. Kaisar Zheng adalah kandidat pertama tetapi dia gagal pemadaman, Luminous Master menjadi kandidat terbaik berikutnya. Paviliun adalah tempat bagi banyak kaisar dan nenek moyang kuno. Violet Dragon menyadari organisasi yang kuat ini. Gao yang memulainya sebagai cara untuk mempertahankan 3 abadi. Sekarang, saya yakin pesan itu berasal dari Luminous Master. Kata Li Xuanzu. Bagaimana dia tahu? Violet Dragon bertanya. Dia dikabarkan menjadi gila setelah kehancuran Luminous Creek dan tidak dapat ditemukan. Li Xuanzu menghela nafas dan sahut. Bersambung.